لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في بينته محيط. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في دارين. رضي الله عنكم. دروس من النبي يونس عليه السلام. عبادة الله تنجي عند الضيق. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa. Pertemuan lalu telah dijelaskan kisah dari Nabi Yunus alaihissalam, yang dimana beliau hidup di masa Daulah Asyur, satu kerajaan yang ada di pinggiran Sungai Tigris, yang maju ekonominya, yang maju militernya, yang maju ilmu pengetahuannya, yang maju arsitektur bangunannya, taqaddum fil ilm, taqaddum fil iktisad, taqaddum fil asla, taqaddum fil handasah. Tapi di sisi lain krisis iman, krisis akidah, krisis akhlak. Al-azmah fil akidah, al-azmah fil iman, al-azmah fil akhlak. Maka kemajuan ilmu, kemajuan ekonomi, kemajuan infrastruktur dan arsitektur, kemajuan militer, namun di sisi lain krisis keimanan, krisis akidah, krisis akhlak, maka kemajuan itu tidak ada arti. Kemajuan itu tidak ada arti. Dulu di Mesir ada satu sastrawan namanya Ahmad Shauqi Bek. Beliau mengatakan innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang artinya kemajuan satu bangsa terletak pada akhlak. Jika mereka telah kehilangan akhlak, maka seluruh peradaban juga akan hilang. Itu yang terjadi. Daulah Asyur walaupun maju dari berbagai kemajuan ekonomi, militer, pembangunan, tapi merosot akidah, merosot keimanan, krisis keimanan, krisis akhlak, maka kemajuan itu tidak ada artinya. Nabi Yunus alaihissalam sangat dihormati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi hormati beliau, sehingga Nabi pernah menyatakan, termuat di dalam hadis Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah, di dalam Sahih. Nabi mengatakan, la yaqulanna ahadukum inni khairun min Yunus bin Matta.
seorang di antara kalian jangan mengatakan bahwa saya lebih baik dari Nabi Yunus. Sabda Nabi mengandung dua makna. Yang pertama, Nabi sangat menghormati Nabi Yunus, sehingga Nabi katakan, jangan kalian menganggap saya lebih baik dari Nabi Yunus. Makna kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh sifat rendah hati. Realitanya Nabi Muhammad derajatnya lebih tinggi dari Nabi Yunus, tapi Nabi menunjukkan akhlak tawadhu, rendah hati, sehingga Nabi katakan, jangan kalian mengatakan saya lebih baik dari Nabi Yunus. Itu pelajaran yang ingin Nabi sampaikan kepada kita. Selalu jadi orang yang rendah hati, tawadhu, sekalipun kita berada di posisi atas. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Tapi Nabi mengatakan, jangan mengatakan saya lebih baik dari Nabi Yunus. Itu akhlak yang luar biasa. Nabi bukan hanya pemimpin para nabi dan para rasul, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin sealam semesta. Ana sayyidul alamin yaumal qiyamati wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhr. Saya pemimpin seluruh yang ada di alam semesta ini. Di hari kiamat wala fakhr, tapi saya tidak bangga. Nabi Adam dan seluruh anak turunannya di yaumil kiamat berada di bawah panjiku, di bawah benderaku di hari kiamat, wala fakhr, tapi saya tidak bangga. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi menafsirkan sabda Nabi tersebut. Beliau mengatakan, Nabi menyatakan, la aftakhiru bisyadah, innama aftakhiru bil ubudiyah. Yang dimaksud Nabi tidak bangga sebagai pemimpin sealam semesta, artinya adalah saya tidak bangga menjadi pemimpin, tapi saya lebih bangga menjadi hamba Allah. Karena pangkat Abdullah, hamba Allah, itu pangkat yang paling tertinggi. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libadan. Allah sebut Nabi Muhammad dengan gelar hamba Allah yang sedang berdiri sholat. Ketika beliau hamba Allah tersebut sedang berdiri sholat, malaikat berkumpul ikut serta di dalam sholat tersebut atau menghadiri sholat tersebut. Ada pengakuan dari Allah bahwa Nabi Muhammad hamba Allah. Tapi kalau kita belum ada pengakuan dari Allah, bisa jadi kita mengatakan saya hamba Allah. Tapikah apakah kita bisa menjamin bahwa Allah mengakui kita sebagai hamba Allah? Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyatakan Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Itu derajat tertinggi. Kemudian kisah yang lalu kita terangkan, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus yang sangat besar. Faltaqamah, ya, faltaqamahu al-hud wa huwa mulim. Ada ikan yang sangat besar menelan beliau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh pendeta-pendeta Yahudi. Kisahnya cukup panjang. Di antara pertanyaannya itu ditanyakan, kuburan yang berjalan di bumi ini itu apa? Kuburan yang berjalan di bumi. Dijawab oleh Sayyidina Ali,
ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus seperti berada dalam kuburan, berada di dalam perut ikan, dan ikannya berenang di lautan. Maka sebagaikan kuburan yang berjalan di muka bumi. Akhirnya pendeta-pendeta itu masuk Islam. Dan pertanyaannya banyak, panjang, pernah saya bahas dulu. Ya. Di antara pertanyaannya adalah kuburan yang berjalan di muka bumi. Sekarang kita sampai ke pembahasan pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Yunus. Durus bahasa Arabnya. Durus. Kembali lagi pertemuan lalu saya sampaikan bahwa Al-Quran tidak bermaksud menceritakan biografi para nabi. Ya, kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tidak bermaksud menceritakan biografi mereka, tapi Allah sedang menyampaikan kepada kita hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mereka. Nah, sehingga kisah para nabi tidak detail. Ada beberapa nabi bahkan hanya disebut nama, ataupun kisahnya hanya beberapa ayat. Karena tujuannya adalah durusun wa ibad. Laqad kana lakum fi qasasihim ibrah li ulil absar. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, di dalam kisah-kisah mereka, itu para nabi, para rasul dan kaum sholihin, yang termuat di dalam Al-Quran itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yunus, ibadatullah tunji indal dhiq. Orang yang memang kehidupannya di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, maka ibadahnya itu suatu saat akan menyelamatkan dia di saat sulit, atau di saat mengalami satu masalah yang menyempitkan dirinya. Di bahasanya fi kisah Yunus darsun lil mu'mini bi anna al ibadata fi halati ar-rakha'i mad'atun lin najati fi halil qurbi. Di dalam kisah Nabi Yunus ada satu pelajaran bagi orang beriman, bahwa sesungguhnya ibadah di saat keadaan lapang, kita lagi senang-senang, lagi tidak dapat masalah, lagi dalam keadaan semuanya terpenuhi, ekonomi kita juga baik, kehidupan kita juga baik, gak ada problem yang kita hadapi, tapi di saat itu tidak melalaikan kita, tetap taat sama Allah, tetap ibadah kepada Allah Ta'ala, tetap mengingat Allah. Kata beliau di sini, musannif hadzal kitab, kalau itu dia lakukan di saat lapang, dia taat kepada Allah, maka tatkala di saat sulit Allah yang menolong dia. Jangan di saat masalah baru khusyuk, baru sholat. Lagi masalah doanya panjang, ya Allah begini. Tapi lagi lapang, habis sholat begini, gak pernah doa lagi, bahkan tidak sholat, bahkan tidak ingat kepada Allah, bahkan tidak mensyukuri nikmat itu. Jangan harap nanti di saat sulit, susah, Allah menolong. Jangan harap, kata beliau. Karena di sini dikatakan faktor penyelamat di saat sulit, ketika di saat lapang dia dalam keadaan senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus. Satu pelajaran. Dari mana bisa kita petik hikmah tersebut? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, ketika Nabi Yunus mengalami satu problem, dan ini masalah yang sangat sulit, berada di dalam perut ikan, kemudian di dasar lautan yang paling dalam, di kegelapan malam, diistilahkan dalam bahasa Al-Quran mengalami 3 kegelapan. 3 kegelapan. Gelapnya dalam perut ikan, gelapnya malam, gelapnya dasar lautan.
Di saat sulit seperti itu, harapannya hanya kepada Allah. Maka Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah, bukan termasuk orang-orang yang selalu sholat beribadah kepada Allah, maka kami akan biarkan dia berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Yunus di saat roha, di saat lapang, tidak mengalami masalah, beliau adalah seorang hamba yang patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Kata Allah, kalau bukan karena dia sholat di waktu lapang, bukan karena dia bertasbih di waktu lapang, kami akan biarkan dia dalam percikan. Tapi karena dia ahli sholat, dia ahli zikir, dia orang yang baik, dia orang yang taat, di saat lapang, maka di saat sulit saya akan menolongnya. Itu hikmahnya kenapa Allah sebut minal musabbihin. Dia termasuk orang-orang yang ahli tasbih, ahli sholat. Wal muradu bil musabbihin huna al musallin. Yang dimaksud dengan al musabbihin di sini orang yang bertasbih adalah orang yang sholat. Al musallin, orang-orang yang sholat. Fa Nabiyullah Yunus kana yukthiru sholata fil raha. Nabi Yunus adalah seorang hamba yang sangat banyak melaksanakan sholat di waktu lapang, ar-raha. Fa anjahu Allahu 'inda syiddah, maka Allah akan menolong dia di saat sulit. Wa li hadza rawa Ibnu Abbas. Oleh sebab itu ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu inni muallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi shiddah. Nabi katakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, mau tidak aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jika kamu, beliau katakan dengan fil amar ya, ihfadillah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu sulit. Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau dapat pertolongan Allah di saat lapang, taat, jangan lalai, syukuri nikmat itu. Cara bersyukurnya dengan meningkatkan ketaatan, ketakwaan, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Suatu saat kita mengalami masa sulit, bukan makhluk yang tolong kita, yang tolong kita Allah. Pertama kali yang tolong kita Allah, tanpa kita minta, ditolong oleh Allah Ta'ala. Kan Nabi katakan tadi syaratnya, jagalah Allah. Ini makna jagalah Allah, bukan kita jaga Allah. Siapa kita? Allah gak butuh nama kita, makhluk. Allah gak ada yang membahayakan Allah, gak ada. Ngapain dijaga? Ini butuh tafsir. Yang dimaksud jagalah Allah itu artinya adalah jagalah agama Allah, jagalah Nabi Allah, jagalah hukum Allah. Kalau hukum Allah kalian jaga, kalian pegang dengan erat, syariat Allah kalian jaga, maka Allah yang akan menjagamu. Itu maksudnya, bukan menjaga Allah. Tafsir. Sama halnya dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kaki kalian. Makna di situ jika kalian menolong Allah, bukan menolong Allah. Allah butuh pertolongan. Kita yang butuh pertolongan Allah. Tapi maknanya apa? In tansuru dinallah wa nabiyahu. Jika kalian menolong agama Allah, artinya membela agama Allah. Kalian membela nabinya Allah, rasulnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pasti akan membela kalian dan pasti akan menolong kalian. Dan Allah kokohkan langkah-langkah kaki kalian. Jadi hakikatnya agama ini, hakikatnya ya, kalau tadi bicara syariat, syariat agama Islam ini jika ada yang merusak, ada yang mengeksploitasi hukum Islam untuk kepentingan pribadi, ada yang sengaja merusak ini ajaran Islam, kita tahu nih, wajib ada ghirah. Ghirah itu cemburu, harus ada sikap marah, harus ada sikap membela agama. Itu namanya ghirah. Itu secara syariat harus, tapi hakikat tanpa kita membela agama ini tetap dijaga oleh Allah. Itu hakikat. Jadi bahas kedua, syariat kita harus punya sikap membela agama Allah, tapi hakikatnya agama ini tetap akan dijaga oleh Allah sekalipun kita ini tidak membelanya. Imam Nawawi pernah diberikan julukan Muhyiddin. Muhyiddin artinya orang yang menghidupkan agama Islam, tokoh ulama yang menghidupkan agama Islam. Al-Imam Nawawi imam besar di hadzal madhab, di dalam mazhab Syafi'i, seorang imam besar yang diakui oleh semua ulama, faqihul muhadditsin wa muhaddithul fuqaha, ahli fikih di kalangan ahli hadis di kalangan ahli fikih. Kana ra'san fil madhab, kata Ibnu Katsir, beliau pemimpin utama di dalam mazhab Syafi'i. Lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Ulama sepakat berikan gelar Muhyiddin kepada beliau. Ulama yang menghidupkan agama Islam. Ketika julukan itu sampai di telinga beliau, apa respon beliau? Lam aj'al al-hilma man laqabani bi Muhyiddin, fa inna hadha ad-din hayyun qaimun daimun la yahtaju ila man yuhyih. Saya tidak halalkan jika ada orang memberikan julukan kepada saya Muhyiddin sebagai sosok ulama yang menghidupkan agama Islam. Saya tidak halalkan itu. Karena sesungguhnya agama Islam ini akan senantiasa eksis dan tegak di muka bumi ini dan tidak butuh kepada siapapun untuk menghidupkannya. Ini Imam Nawawi bicara apa? Hakikat. Tapi syariat nggak boleh. Kita kalau lihat agama kita dirusak, terus kita diam, nggak boleh. Masuk ke ayat tadi, in tansurullah yansurkum. Jika kalian membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kalian. Berarti mafhum mukhalafnya, jika kalian tidak bela agama Allah, Allah tidak akan membela kalian. Allah tidak akan menolong kalian. Mafhum mukhalafnya. Kemudian di sini dinyatakan, jagalah agama Allah, maknanya tadi ya, niscaya Allah akan menjaga kalian. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah akan kenali dirimu di saat sulit. Wa amma nisyanullah fi halir raha wal i'rad an hadyihi fa inna dzalika yakun
Inna dzalika yakunu sababan fi 'adami istijabatillahi lahu 'inda syiddati. Adapun orang yang di saat lapang dia lupa sama Allah, dia lalai kepada Allah dan berpaling dari Allah, maka itu menjadi sebab tidak diijabahnya oleh Allah doanya di saat dia sulit. Ya, seakan-akan begini, lagi enak ada lupa, sekarang susah baru datang kemari. Kita makhluk saja, manusia. Ya, kita gak suka begitu. Kita lagi senang nih, kalau manusia nih lagi senang, lagi sukses, nempel. Tapi ketika kita lagi sulit, semuanya lari. Terus tiba-tiba kita sukses lagi, ada yang datang lagi. Kita marah sama dia. Waktu saya susah, kamu kemana? Itu makhluk. Kalau Allah kebalik. Kalian lagi lapang lupa saya, susah baru datang. Seperti itu. Kemana waktu lagi saya kasih nikmat? Kalau sekarang lagi susah baru ingat. Waktu lapang, waktu dapat nikmat lupa. Walihada dzakara al-Qur'an 'an Fir'aun alladzi kana taghiyan kafira. Oleh sebab itu Al-Qur'an menceritakan tentang Fir'aun. Fir'aun itu diktator, taghiyan, kafira, yang kufur kepada Allah. Fa innahu lamma adrakahu al-gharq qala amantu alla ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi menjelang wafat Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah, ya, Fir'aun menyatakan, aku beriman kepada tiada Tuhan kecuali Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Itu kata Fir'aun. Jadi Fir'aun syahadat tuh. Di ayat yang lain dikatakan amantu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan yang Nabi Musa. Tapi ternyata apa? Tidak diterima taubatnya oleh Allah. Di riwayah, karena waktu itu ruhnya sudah sampai tenggorokan. Ya, orang yang mau taubat, kapanpun dia taubat, pintu taubat terbuka. Mau siang taubat diterima oleh Allah, mau waktu malam taubat diterima oleh Allah, waktu sore taubat diterima oleh Allah. Semua waktu terbuka bagi hamba yang bertobat. Allah senantiasa menerima taubat. Yang penting taubatnya shadiq, sungguh-sungguh. Shadiqah, taubatun shadiqah. Nah, Fir'aun ruhnya sampai tenggorokan, karena ruh kalau sudah sampai tenggorokan kemudian bertaubat tidak diterima oleh Allah. Ada dua keadaan yang orang itu bertaubat, taubatnya gak diterima. Yang pertama ruh sampai tenggorokan, yang kedua matahari terbit dari barat, hari kiamat. Mau taubat waktu itu sudah selesai, gak bisa, ditutup pintu taubat. Tapi selebihnya itu terbuka, bab maftuh, pintu terbuka. Akan tetapi di sini Allah ceritakan kenapa, padahal kan kuasa Allah bisa tuh. Sebelum ruhnya sampai tenggorokan dia tobat kan bisa. Tapi memang Allah atur dia akhirnya bertobat terlambat. Ya, dalam hadis Nabi katakan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Dalam sunannya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama ruh itu belum sampai tenggorokan. Hadis Nabi. Jadi Fir'aun ini sudah bersyahadat, tapi syahadatnya terlambat. Ruh sudah sampai tenggorokan baru bertobat.
Di sini Allah terangkan, faqila lahu al-an wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru mau tobat. Sebelumnya kamu maksiat dan kamu termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Ayat ini menerangkan dari awal ya ini jahat, melakukan kejahatan, tahu-tahu di waktu susah baru ingat Allah. Sama seperti hadis Nabi tadi, kenali Allah di saat lapang, niscaya Allah akan kenali dirimu di waktu susah. Ini Firaun waktu lapang, Allah kasih nikmat tidak tanggung. Dia punya pasukan di zamannya itu, pasukan terbesar sedunia, Mesir. Firaun, raja Mesir, 2 juta pasukan riwayat. Hidupnya tidak pernah susah, dari lahir sampai mati. Kali mati susah, habis mati susah, azab. Tapi selama di dunia nggak ada susah. Seumur hidup nggak pernah sakit, dari kecil sampai sehat terus. Nggak pernah sakit pilek, sehat. Kekayaan berlimpah. Menterinya saja itu korun, punya kunci gudang. Dalam bahasa Al-Quran, unta puluhan ekor pikul, kunci gudangnya nggak kuat. Ya, isi gudangnya itu emas semua. Menteri pembangunannya Haman, bisa bangun piramid. Sampai sekarang bingung nih arsitektur sekarang dengan alat canggih. Ini batu besar disusun-susun. Zaman itu pakai apa? Dengan semua kenikmatan yang Allah berikan, dia lupa. Apalagi Allah sudah utus Nabi, bukan lagi ulama, bukan seorang dai, seorang Nabi. Masih kurang lagi ditambah 2 Nabi, Nabi Harun. Ajak dia baik-baik, ingat, lupa. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan. Kamu punya Tuhan, saya Tuhan juga. Nanti saat susah, mau mati baru ingat Allah. Allah bilang, kemarin kemana? Ya, ini ayatnya. Al-an wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Al-an, sekarang kau mau tobat. Sungguh dahulu kamu bermaksiat padaku dan kamu orang yang buruk. Terus sekarang mau tobat kan? Ini hati-hati nih yang suka ntar deh mau tobat nanti deh. Bikin jahat dulu, nanti sudah tua baru dia tobat. Nah, hati-hati. Ada ayat ini nih. Idza asbahta fala tantadir masa wa idza amsayta fala tantadir sabah, kata Ibnu Umar. Kalau kamu ada di waktu sore, gunakan waktu sore untuk taat secepatnya. Jangan tunda nanti pagi deh kalau saya berbuat baik. Jangan. Kalau kamu berada di waktu pagi, gunakan waktu pagi untuk ketaatan dan kebaikan. Jangan tunda nanti sore baru saya berbuat baik. Saat ini juga yang dikasih oleh Allah waktu, gunakan. Itu pelajaran pertama, ya. Pelajaran yang sangat bermanfaat. Pelajaran kedua di sini, al-luju' ilallah 'inda dhiq. Minta perlindungan pada Allah di saat sempit. Jangan dulu minta tolong ke makhluk. Minta tolong ke Allah, makhluk nggak ada solusi sebenarnya. Yang punya solusi Allah. Yang punya sesuatu Allah. Apalagi posting-posting di media sosial nggak ada manfaat. Jangan perlihatkan diri kalian itu susah di hadapan makhluk. Karena bukan menambah apa atau memberikan solusi, bukan, tapi justru menambah masalah. Tapi mintalah pertolongan kepada Allah. Lewat apa? Lewat sholat. Nabi sholat doa. Ini yang diajarkan dalam kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus gak ingat yang lain waktu itu. Ingatnya Allah. Al-luju ilallah, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Nah, di antaranya apa? Istighfar. Orang kalau dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, perbanyak istighfar. Istighfar itu menghilangkan kesempitan, menghilangkan
kesusahan. Yang memberikan jaminan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya yang lahir tahun 202 wafat 275 Hijriah. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allah taala min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah jadikan baginya di saat sempit jalan keluar. Allah jadikan kelapangan di saat dia susah. Dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Sebagaimana juga difirmankan di surat Nuh, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang beristighfar diberikan solusi, yang rezeki sempit diluaskan, yang nikah belum punya turunan diberi anak, yang sawah dan kebunnya selalu gagal panen Allah berikan menjadi subur kebun dan pertaniannya. Barokah apa? Al-istighfar. Al-istighfar. Yang penting sungguh-sungguh. Kita ini istighfarnya butuh diistighfarkan. Kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfarnya kita butuh diistighfarkan. Karena istighfar kita gak sungguh-sungguh. Ada yang memang istighfar tapi sudah ada rencana bertambah mungkin dosa ini. Kefanya. Ada yang memang istighfarnya hanya untuk kamuflase saja. Dan seterusnya. Makanya Rabi'ah Adawiyah mengatakan istighfar kita butuh diistighfarkan. Tapi haqqul yakin, kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan kita lazimkan istighfar, apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran akan ditolong kalian, menurunkan air hujan, harta menjadi berlimpah, anak turunan yang soleh akan diberikan, kebun kalian menjadi subur, masalah kalian yang sempit dikasih jalan keluar, kesumpekan kalian dia akan berikan kelapangan dan diberikan rizki dari arah yang tidak diduga. Itu pasti akan terjadi, yakin deh. Cuma masalahnya kitanya saja yang memang kurang ajar. Kita semua ini sama, istighfarnya kita butuh diistighfarkan. Apalagi masa lampau kita masih banyak kesalahan kita kepada Allah. Untung saja Allah baik tutup aib kita. Semuanya kita punya aib masa lalu. Tapi Allah Ta'ala gak pernah membuka di hadapan makhluk. Padahal Allah mampu melakukan itu. Kenapa? Saking sayangnya Allah kepada kita. Sekalipun kita pendosa, Allah masih sebut kalian hamba-hambaku. Subhanallah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi sekarang kalau tobat, latihan tobat yang betul-betul tobat. Kalau sudah sungguh-sungguh tobat, minta maaf sama Allah, apalagi disertai dengan tetesan air mata dan penyesalan, diampuni oleh Allah. Sekalipun satu saat terjerumus lagi dalam dosa, dimaafkan hatta sejuta kali. Yang penting sudah sungguh-sungguh dari awal. Ya. Tapi kalau yang sudah memang tidak sungguh-sungguh, sudah ada rencana untuk melakukan dosa dan tidak sungguh-sungguh dalam bertobat, dia bertobat, tobatnya nggak diterima. Korupsi dulu deh, banyak-banyak. Nanti sudah banyak uang baru mau tobat deh. Kefal, maksiat dulu deh, zina dulu sampai puas. Nanti umur sekian saya mau tobat. Satu saat dia akan zina lagi. Kenapa? Karena ketika tobatnya belum sungguh-sungguh. Makanya syarat tobat itu harus iqla'u 'anil ma'siyah. Wan nadamah ya, wan nadamah wa ya'zima an ya'udha ilaiha abada. Ini syarat tobat 3 kata Imam Nawawi. Kalau hubungannya dosa dengan Allah, yang pertama menyesal,
atas perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, perbuatan maksiat itu telah ditinggalkan. Yang ketiga, bertekad dengan sungguh-sungguh perbuatan itu tidak akan diulangi lagi. Jika tiga syarat ini sudah dilakukan, karena dia manusia, al-insan makanul khata wa nisyan, manusia tempatnya salah dan keliru, tempatnya lupa dan keliru. Satu saat dia terjerumus lagi, terpeleset dalam dosa, kembali lagi kepada Allah. Itu walaupun 1000 kali dia bertobat, dimaafkan oleh Allah dengan tiga syarat tadi. Al-luju ilallah. Kemudian di sini dikatakan dalam kisah Nabi Yunus ada pelajaran bagi orang beriman, yaitu meminta perlindungan kepada Allah wa tadarru'. Ini tadarru penting. Tadarru itu menghinakan diri di hadapan Allah. Tadarru di saat sempit terutama, agar Allah menghilangkan kesusahan kita, kesempitan kita. Jadi tadarru itu doa yang isinya permohonan dengan kerendahan hati, dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba ya. Jangan doa yang kesannya sombong. Alhamdulillah ya Allah, saya tahajud tadi malam. Kemudian paginya ya, kemarin yang saya puasa tuh ayamul bir. Kemudian 5 waktu saya jaga, alhamdulillah ya Rabb. Tolong dengan berkat amal ini tolong gabulkan. Memang tidak salah tawasul dengan amal soleh, tidak salah. Tapi levelnya di bawah. Allah lebih senang doa kita menghinakan diri di hadapan Allah. Saya banyak dosa. Coba lihat para nabi, belajar dari para nabi ini kurang apa? Para nabi ini kurang apa? Para nabi doanya semua gak ada yang mengandalkan amal. Semua doa para nabi selalu merasa diri mereka itu zalim. Subhanaka inni kuntu, kata Nabi Yunus, inni kuntu minaz zalimin. Saya Allah termasuk orang zalim. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim. Jadi para nabi doanya semua tadarru. Para wali-wali doanya tadarru. Kita ini yang belakang. Baru untuk tahajud 2 malam saja sombongnya luar biasa. Tahajud saya ya Allah 2 malam. Dan Imam Haddad dalam tadarrunya, dalam doanya itu, dalam syair, ya sari al-gawthi gawtha minka yudrikni sari'a yahzimul ushra wa ya'ti billadhi arju jami'a ya qariban ya mujiban ya aliman ya sami'an qad tahaqqaqtu bi'azzi wa khudu'i wa inkisari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ini bagian akhirnya nih, yang mengatakan ya Allah segera tolong saya, segera datangkan pertolonganmu ya Allah kepada saya. Ya sari al-gawfi gawfa minka yudrikni yahzimul usra wa ya'ti billadhi arjami'a. Pertolonganmu menghilangkan semua kesusahan dan kesulitan. Wahai yang maha mendengar doa, yang maha dekat, yang maha mendengar doa, yang maha berilmu, yang maha mendengar, qad tahaqqaqtu bi'azzi wa khuduni wa inkisari. Sungguh saya mengakui saya ini lemah, saya ini hina, saya banyak dosa. Itu seorang wali doanya begitu. Gak merasa hebat dengan amal, merasa hina. Ada juga doanya Syekh Abu Bakar bin Salim yang lahir tahun 919, wafat 992 Hijriah. Doanya sangat indah. Ini contoh bentuk doa tadarru namanya. Menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, tapi mengangkat Allah setinggi-tingginya. Itu doa paling mujabah. Doa paling mustajab ya. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya wala jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya mukhawwiya kulli du'if wa ya ma'man kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysir asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir
hajatuna ilaika kathir anta alimun biha wa khabir. Indah. Begini hamba yang sesungguhnya, merasa gak punya apa-apa, merasa hina, banyak dosa, dan memang kenyataan seperti itu. Kenyataan seperti itu. Allahumma ya muyassir kul yasir, wahai yang zat yang memudahkan segala yang sulit, wahai zat yang menjadi teman di saat kami sendiri, wahai zat yang menambal kehancuran hati kami, wahai zat yang memberikan kekayaan kepada seluruh kami yang fakir, wahai zat yang memberikan kekuatan kepada kami, kepada seluruh kami yang lemah, wahai zat yang memberikan keamanan di saat seluruh kami takut. Allahumma ya Allah yassir alaina kullah asir, ya Allah mudahkan kepada kami segala yang sulit. Fataisir asir alaika yasir, karena untuk dirimu memudahkan sesuatu yang sulit itu mudah. Allah memudahkan sesuatu yang sulit bagi Allah itu taisir asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, ya Allah engkau adalah zat yang tidak butuh lagi menjelaskan dan menafsirkan sesuatu permintaan, engkau telah mengetahuinya. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir, kebutuhan kami sebagai hamba kepadamu sangat banyak. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir, dan engkau maha mengetahui atas seluruh kebutuhan kami dan permohonan kami. Ini contoh doa tadarruk untuk menghinakan diri di hadapan Allah. Semua para aulia doanya begitu, semua para anbiya doanya begitu, menghinakan diri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah dijamin surga oleh Nabi Muhammad. Dari kecil dekat dengan Nabi, bahkan tidur bersama Nabi, dididik oleh Nabi. Gak ada pendidikan dia dapat dari luar, semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Makanan dari Nabi, dinikahkan dengan putri Nabi, diberikan warisan ilmu. Tapi doanya apa? Ya Allah, ana kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang zalim, yang banyak dosa. Kalau saya meninggal, kilat saat, bekal saya sedikit, perjalanan panjang, saya tidak punya amal. Tadarruk, dan memang kita harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala menyatakan bahwa rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Siapapun yang bertobat dosa sebanyak apapun, aku akan ampuni. Ya ibna Adam, lau da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka walau bahri. Ya ibna Adam, lau zunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, lau ataitani bi ghurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi ghurabiha maghfiratan. Dalam hadis qudsi Allah katakan, wahai anak Adam, minta padaku, mohon padaku, minta maaf padaku atas dosa-dosa kalian, aku akan ampuni semua dosa kalian, dan aku tidak peduli seberapa besar dosa kalian. Wahai anak Adam, seandainya dosa kalian terlampau banyak hingga memenuhi langit, tapi kalian datang memohon ampun padaku, aku akan ampuni semua dosa kalian. Wahai anak Adam, seandainya kalian datang berjumpa denganku membawa dosa seluas bumi,
Namun kalian datang dalam keadaan tidak menyekutukan aku dan memohon ampun padaku, aku akan datangkan ampunan seluas begitulah. Masya Allah. Tadarru. Kemudian tadarru kita juga diajarkan di sini, ya. Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Seorang nabi doanya begini. Tiada sembahan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku Nabi Yunus kuntu minaz zalimin, termasuk orang yang zalim. Pertanyaan, beliau zalim apa kira-kira? Apa kezaliman? Tidak ada. Para nabi ma'asumun, semuanya terjaga, tidak ada yang melakukan dosa. Oleh sebab itu, ketika mengkisahkan kisah para nabi, hati-hati, jangan sampai kita membawa riwayat-riwayat yang merendahkan para nabi. Ya, mereka orang-orang pilihan, ma'asumun. Setelah tadarru, al-i'tiraf. Ini penting juga, al-i'tiraf. I'tiraf mengaku salah. I'tiraf. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ghadha ashrafna fatub alaina tauba tagsil likulli hauba wastur lana aurati wa aminir rawahati. Ya, ini kubahan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ya Rabbana i'tarafna, wahai Rabb, kami mengakui kami banyak melakukan dosa. Tahu kami di sini siapa? Kami di sini para aulia. Kami di sini yang malamnya mereka tidak tidur tahajud. Kami di sini yang hidupnya diwakafkan untuk dakwah fisabilillah. Kami di sini yang lisannya gak pernah menyakiti orang lain. Kami di sini yang hidupnya antara masjid, majlis ilmu, ma'had, musalla. Kami di sini yang tiap malam meneteskan air mata, menadahkan kedua tangan, meminta ampun kepada Allah bagi dirinya dan bagi seluruh kaum muslimin. Tapi dikatakan, ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna. Kami di sini banyak melakukan dosa. Wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Kami melampaui batas dalam melakukan dosa. Hampir-hampir kami masuk neraka, ya Allah. Ini doanya para aulia nih. Loh, kita yang santai-santai, yang tiap hari bikin dosa, santai-santai, gak pernah minta maaf sama Allah. Yang dari kecilnya udah taat, dari kecilnya tidak pernah mereka melakukan pelanggaran, bahkan mereka itu menghindar perbuatan makruh. Tapi dari semua mereka itu selalu merasa melakukan dosa, sampai mengatakan hampir-hampir kami ini masuk neraka. Astagfirullah. Fatub alaina taubah tagsil likulli haubah. Maka ya Allah, tolong terima taubat kami, bersihkanlah seluruh dosa-dosa kami. Wastur lana aurati, tolong tutupi aib-aib kami. Wa amin rawati, dan berikan keamanan kepada kami di saat hari kiamat yang sangat menakutkan. Itu doanya para aulia wasolih. Jadi doa tadarru wal i'tiraf. Tadarru merendahkan diri di hadapan Allah, al-i'tiraf mengakui salah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam taubat, apalagi disertai dengan tetesan air mata. Satu tetes, kata Imam Ghazali, air mata yang keluar karena taubat sama Allah atau karena mengingat Allah, walaupun air mata itu seperti kepala lalat, kata Nabi, air mata itu diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat. Ketika hamba ini menghadap Allah, kemudian ditanya oleh Allah dosa-dosa apa yang dilakukan di dunia, disebutkan dosa-dosanya kada wa kada wa kada, sampai-sampai dia katakan, saya tidak selamat, mungkin saya ini min ahlin nar. Tiba-tiba malaikat mau menarik dia menuju ke neraka, air mata datang berwujud makhluk. Dia bilang, ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Ditanya, kamu ini siapa? Saya adalah satu tetes air mata di dunia yang pernah dia tangisi
karena mengingatmu, dan dia menangis karena menyesal dan bertobat kepadamu. Kata Allah, silakan kau berikan syafaat. Air mata satu tetes berikan syafaat. Akhirnya dibawa dia ke surga dengan syafaat satu tetes air mata. Malaikat Jibril masuk ke neraka bersama Nabi Muhammad SAW. Waktu Mi'raj dibawa satu wadah berisikan air, kemudian disiramkan ke api neraka. Ketika api neraka terkena siraman air tersebut, padam. Nabi mengatakan, wahai Jibril, itu apa? Ini air apa? Kata Jibril, ini adalah air mata umatmu yang mereka menangis ketika hidup di dunia, menyesal karena dosa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini menangis masalah dunia semua, apalagi percintaan yang tidak ada zaman. Umur 60 tahun tangisan karena apa? Putus cinta. Nggak ada zaman, waktunya selesai. Sekarang saatnya tangisan karena Allah, tangisan karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW, tangisan karena sedih saudara-saudara kita dibantai di sana di Palestina. Tangisan seperti itu, tangisan yang mulia, ikhwan muslimin. Setetes sudah menjadi satu tangisan yang berharga yang Allah abadikan sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allah majam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarrakan bari tafarrukan ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka wa hamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar.